Halo semuanya, kalian tahu nggak sih DPRD itu apa? DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. DPRD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD memiliki posisi yang sejajar dengan kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota, dan bersama-sama membentuk suatu sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Fungsi DPRD sangat penting sebagai representasi rakyat di daerah karena anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Struktur DPRD terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama ada DPRD provinsi dan yang kedua ada DPRD kabupaten atau kota. Jumlah anggota DPRD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di wilayah tersebut dengan komposisi dan alokasi kursi diatur oleh KPU. Misalnya, DPRD provinsi bisa memiliki 45 hingga 100 anggota. DPRD kabupaten atau kota bisa memiliki 20 hingga 55 anggota tergantung jumlah penduduk. Sistem pemilihannya menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana masyarakat memilih langsung calon legislatif dari partai politik yang akan mereka inginkan. Calon dengan suara terbanyak dari suatu partai akan terpilih menjadi anggota DPRD. DPRD menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi legislasi. DPRD bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Proses ini melibatkan inisiatif dari DPRD atau pemerintah daerah dan harus melalui pembahasan di komisi maupun di sidang paripurna. Fungsi yang kedua adalah anggaran. DPRD berperan dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dalam fungsi ini, DPRD mengontrol bagaimana uang daerah direncanakan, dibelanjakan, dan dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. DPRD memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Perbedaan utama antara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota terletak pada cakupan kewenangan dan wilayah kerjanya. DPRD provinsi menangani isu dan kebijakan yang mencakup seluruh wilayah provinsi, termasuk koordinasi antara kabupaten atau kota, transportasi lintas daerah, dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat provinsi. Mereka bermitra dengan gubernur. DPRD kabupaten atau kota fokus pada kebijakan yang bersifat lokal, seperti pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan, pengelolaan pendidikan dasar dan kesehatan primer, serta pembangunan infrastruktur kecil menengah. Mereka bermitra dengan bupati atau wali kota. Hubungan DPRD dengan kepala daerah bersifat check and balance, saling mengontrol tetapi juga harus bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Beberapa contoh konkret dari peran DPRD antara lain yang pertama adalah pembuatan perda. Misalnya, DPRD bersama bupati atau wali kota membuat perda tentang larangan sampah plastik sekali pakai atau perda tentang tata ruang wilayah yang berdampak pada penataan kota. Yang kedua, pengawasan APBD. DPRD dapat menolak RAPBD jika dinilai tidak sesuai kepentingan rakyat. Misalnya, ada temuan bahwa anggaran untuk pembangunan sekolah dialihkan ke proyek lain yang tidak prioritas. Dan yang terakhir, menyalurkan aspirasi warga. DPRD menerima laporan dari masyarakat mengenai pelayanan publik seperti buruknya kondisi jalan, layanan kesehatan, atau pendidikan. DPRD kemudian menyampaikan itu dalam rapat dengan pemerintah daerah untuk tidak ditindaklanjuti. Pendapat saya, meski punya peran penting, masih banyak masyarakat yang belum merasakan kehadiran DPRD secara langsung. Beberapa tantangan yang dihadapi DPRD adalah minimnya transparansi, kurangnya komunikasi dua arah dengan masyarakat, dan kadang terjebak dalam kepentingan politik. Kedepannya, DPRD perlu lebih terbuka, aktif, menyerap aspirasi, serta konsisten menjalankan fungsi pengawasan agar benar-benar menjadi wakil rakyat yang dapat dipercaya.